diampunkan dosanya Nabi yang lalu sama yang akan datang. Maksum Nabi itu. Semua Nabi banyaknya 124.000, Rasul 315, yang wajib kita hafalkan 25. Nabi penghulunya para nabi, Nabi penghulunya para rasul, Nabi Muhammad penghulunya malaikat. Tidak sah orang masuk sorga sebelum Nabi kita Nabi Muhammad menginjakkan kaki ke sorga. Maka Nabi yang terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh memperbanyak salawat kepada Rasul agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Jauh kita. Nabi itu semua para nabi maksum. Sedangkan manusia yang bukan nabi namanya mahfuz, orang yang terjaga. Para kekasih Allah itu mahfuz namanya. Orang yang sulit bermaksiat dijaga sama Allah dari kecilnya sampai besarnya, dijaga, itu namanya mahfuz. Orang yang terjaga dari sejak kecil sampai besar, dia nggak pernah maksiat, ketaatan saja dia buat, ini namanya mahfuz. Dia bukan nabi tapi mahfuz, dia dijaga sama Allah. Hamba Allah yang dekat dengan Allah, makanya disebut aulia min auliaillah, para kekasih Allah. Baik, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ngaji boleh sama-sama rapat sedikit ke depan, diisi yang kosong. Diisi yang kosong boleh ibu-ibu di sop pertama. Diisi sopnya boleh depanan lagi dikit. Diisi sop. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan sebuah kesempatan yang begitu berharga, kesempatan yang begitu mahal, yaitu duduknya kita di majelis ilmu untuk mensyukuri atas nikmat umur yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Rasul pernah mengatakan di dalam suatu hadis, tidak bergeser kaki seorang hamba besok di akhirat hatta yus'ala an arba khisalin, sampai Allah tanya 4 perkara sama dia. Dari 4 perkara itu salah satu yang ditanya sama Allah, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya sudah dihabiskan kemana sudah dihabiskan umurnya, maka itu salah satu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas diberikan nikmat umur, yaitu duduknya kita di majelis ilmu. Semoga kita diistiqamahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah bisiril Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu fil iqtisadi fil ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-14, bab tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan. Bab tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan. Artinya bukan berarti seseorang dilarang memperbanyak ketaatan atau ibadah, tapi bab ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang yang berlebihan di dalam ibadah sampai mengurangi hak di badannya,
hak kepada anak dan istrinya, dan hak kepada tetangganya. Jangan sampai kita lebih banyak puasanya sehingga kalau diundang kita nggak pernah mau makan di rumah orang. Itu hak daripada memenuhi daripada undangan. Jangan sampai kita terlalu banyak sholatnya sampai main-main sama anak dan istri kita tidak pernah. Salah satu main-main yang dapat ibadah di sisi Allah yaitu main-main kepada keluarga, anak dan istri. Bukan berarti kita pergi dengan anak istri ke pantai, ke gunung, ajak mereka senang-senang dan berbahagia, bukan tidak terhitung ibadah, justru itu ibadah. Makanya Nabi Muhammad SAW pun ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naik di punggung beliau, naik main kuda-kudaan, apa kata sahabat Nabi? Ya Allah, Hasan dan Husain, sebaik-baik yang kau menggunakan adalah engkau, yang kau naiki itu adalah badannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Dan sebaik-baik penunggang adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Subhanallah, Nabi membela cucu beliau. Nabi Muhammad SAW ada waktu bersama keluarga, ada waktu bersama umat, ada waktu bersama Allah. Semua memiliki waktu-waktu. Jangan sampai kita iktisadu fil ibadah, berlebihan dalam ibadah. Maksudnya di sini adalah sampai tidak memberikan hak-hak kepada manusia atau hak waktu badan kita yang butuh istirahat. Karena Imam Nawawi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum bab ini yang kita pelajari kemarin, sebelum pas bulan Ramadan, judul babnya banyak jalan menuju kebaikan. Kita disuruh banyak kebaikan. Sedangkan sebelum babnya Imam Nawawi bawakan yaitu izdiyadu fi akhiril umur, yaitu seseorang memperbanyak beramal soleh di akhir-akhir umurnya. Tapi di tengah-tengah bab Imam Nawawi membawakan beberapa hadis. Jangan sampai kita berlebihan di dalam bentuk ibadah, tetapi maksudnya itu jangan sampai kita mengurangi hak kepada orang-orang di sekitar kita. Jelas apa tidak ini? Bukan berarti nanti kalau kita mendengar judulnya begini, udah kalau gitu jangan kita salat duha, udah kalau gitu jangan kita banyak baca Quran, cukup Ramadan saja. Bukan itu maksudnya di sini. Kalau gitu jangan kita banyak salawat, jangan kita banyak zikir. Bukan itu maksudnya di sini. Tapi jangan sampai orang-orang di sekitar kita tidak kita penuhi haknya. Itu di dalam ibadah saja dilarang, apalagi bentuknya keduniaan. Ada orang, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dia cari bentuknya dunia itu sampai kadang-kadang lupa sama anak dan istri dan keluarganya. Saking sibuknya, berapa undangan datang ke rumahnya dia nggak pernah hadir. Selalu dia katakan dia kerja. Jangan berlebihan di dalam mencari bentuknya dunia. Bukankah Nabi Muhammad SAW beliau pernah memberitahukan kepada kita ketika itu, pada saat tersebut Nabi Muhammad memberi isyarat ketika memasukkan tangan beliau ke lautan, maka jatuh air itu, yang sisa di tangan itu adalah bentuknya dunia, yang besar itu adalah akhirat. Cuma yang sedikit ini membuat kita kadang-kadang tidak tegur sapa sama orang. Gara-gara yang sedikit ini kita saling cemberut sama seseorang. Gara-gara ini kita nggak mau memberikan tangan sama seseorang. Makanya begitu Idul Fitri dibuat acara halal bi halal. Apa arti halal bi halal? Halal artinya bukan masalah makan saja. Halal itu sesuatu yang beku jadi cair, sesuatu yang terbuntal jadi lepas, sesuatu yang nggak bagus jadi rapi. Itu artinya halal. Kalau saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang duduk di samping kita, orang yang kita nggak sukai, kira-kira kita bicara apa nggak sama dia? Nggak kita bicara. Kenapa? Kita lagi beku. Kita ini beku itu nggak bisa bicara. Tapi begitu kita berikan tangan, cair dia, ngobrol kita.
Maka buat acara halal bihalal supaya mencairkan sesuatu. Ketika dibuat acara halal bihalal, di dalamnya kita tidak tahu mana yang lagi musuhan, mana yang tidak. Jadi ketutup aib kita semua, saling salam-salaman. Kemarin ada pertanyaan masuk kepada saya, Ustadz, bagaimana pas Idul Fitri dilolosin tangan saya? Subhanallah, momen tempat kita tutup aib kita, kita tunjukkan di sana. Karena ketika Idul Fitri enggak kita tahu mana yang bermusuhan, mana yang tidak. Kenapa kita tampakkan lagi di tempat sana? Seharusnya Allah sudah tutup, kok lagi kita yang buka? Halal bihalal. Makanya halal bihalal itu termasuk artinya sesuatu yang sudah terlepas. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Wahlul itu halal. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbi syrah li sadri, luaskan dada saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul, lepaskan ikatan lisan saya. Terikat. Kalau orang tidak tegur sapa, dia nggak mau ke rumah orang itu seperti dia terikat. Tapi kalau sudah halal bihalal, lepas dia. Termasuk THR yang sudah cair, namanya THR yang sudah halal. Pak Haji Hasan, begitu dia berangkat umroh, pergi kebun korma, apa kata pedagang tuh? Halal, 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 halal. Betul apa tidak? Ada pedagang-pedagang di sana korma, coklat. Apa kata dia? Mengatakan halal, 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 halal. Kenapa? Karena punyanya dia. Pas pedagang pembelinya bilang halal, halal, dimakan sama dia. Tadi punyanya dia, tapi begitu dia halalkan, lepas. Kalau sudah dihalalkan, itu maknanya halal bihalal. Coba kita dengar ini bagaimana kisah jangan sampai kita berlebihan di dalam bentuk ibadah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala jaa thalathatu rahdin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli abadan wa qala al-akhar wa ana asumud dahra abadan wa la uftir wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa urkudu wa atazawwaju wa arkudu wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Baik. Ini kisah menjadi contoh buat kita. Kisah sahabat, hadisnya sahih. Bagaimana kita mengambil pelajaran suatu ibrah yang besar. Baik laki maupun perempuan harus mengambil pelajaran dalam bentuk ini. Kisah nyata, kisah yang terjadi. 3 sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Coba kita dengar kisahnya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, ada 3 orang datang ke rumah-rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini datang ke rumah istri Nabi ngapain? Mau tanya bagaimana Nabi itu sebenarnya. Bagaimana ibadahnya Nabi itu. Siapa 3 orang ini? Tidak disebut di dalam hadis, tapi di syarahnya disebutkan namanya. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jelas? Yang kedua siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga Uthman bin Maz'un. Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga yaitu Uthman bin Maz'un. Bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Maz'un.
Tiga ini datang ke rumah Nabi, mau tanya tentang perihal Nabi. Subhanallah. Sahabat Nabi ini mau meniru Nabi, mau mencontoh Nabi. Apa yang dia kerjakan Nabi, dia kepingin sesuatu. Jangan sampai di dunia kumpul tapi di akhirat enggak kumpul. Jangan sampai di dunia berjumpa, jangan sampai di akhirat enggak berjumpa. Jangan sampai di dunia duduk tapi di akhirat enggak duduk bersama. Maka dia tanya perihal tentang Nabi. Ini hebatnya para sahabat Nabi. Mereka mendengar, mereka merekam. Dia rekam sesuatu, apa yang mereka dapat dari Nabi dia rekam. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, kisah tentang haji, karena ini musim haji. Kisah tentang haji Nabi Muhammad, hajinya berapa kali bapak-bapak, ibu-ibu? 1 kali. Haji wadaknya Nabi, haji perpisahannya Nabi, itu adalah haji pertamanya Nabi dan haji perpisahannya Nabi. Nabi itu haji 1 kali. Kalau umrah 4 kali. Umrahnya di bulan Dzulqa'dah 2 kali, di bulan Syawal 1 kali, di bulan Dzulhijjah 1 kali ketika naik haji. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, hebatnya harus kita tahu ini. Kalau kita ditanya berapa kali Nabi Muhammad naik haji, kita harus jawab. Dalam kitab Nurul Yakin dijelaskan pun juga seperti itu. Nabi haji 1 kali, dan termasuk haji wada, dan termasuk haji akbar, karena jatuhnya Arafah itu di hari Jumat. Mudah-mudahan tahun ini haji akbar. Amin ya rabbal alamin. Begitu Nabi dari Madinah ambil miqat di Bir Ali, berangkat. Ada seorang sahabat yang ikut di sana namanya Jabir bin Abdullah. Panjang kalau meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis tentang haji, saking panjangnya menceritakan dari perjalanan pergi sampai perjalanan pulangnya Nabi. Sampai menceritakan ada seorang perempuan yang lagi datang bulan, disuruh bagaimana sama Nabi, sampai yang pulang datang bulan masih ada. Diceritakan sama Jabir bin Abdullah. Hebatnya sahabat Nabi, 1 kali Nabi Muhammad SAW naik haji, tapi prakteknya sampai detik ini dipraktekkan sama orang-orang Islam. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pergi sekali sama orang, kira-kira bisa langsung gak hafal tuh? Bisa gak langsung hafal tuh? Sahabat Nabi saking hebat mereka, langsung mereka rekam. Begitu Nabi kemana, kesini dulu, naik haji begini, pergi tempat ini, sholat di mana, dilihat semuanya, mereka rekam. Sampai melahirkan 3 model orang haji. Ada yang dinamakan haji tamattu, ada yang dinamakan haji qiran, ada yang dinamakan haji ifrad. Lahir daripada hajinya Nabi Muhammad SAW. Banyak hukum haji di dalam Islam. 1 kali Nabi Muhammad SAW naik haji. Ditulis sama Jabir bin Abdullah, hafal beliau ceritakan, makanya hadisnya paling panjang. Kalau orang-orang sebut dia profesor haji, Jabir bin Abdullah. Ini maknanya apa? Merekam sesuatu kebaikan yang kita dapati dari guru kita. Bagaimana yang baik kita rekam, kita ambil. Kita dapati dari belajar seperti ini, kita rekam sesuatu itu. Dari kisah yang kita sebentar lagi akan dengar, siapa nama sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi bertanya tentang perihal tentang Nabi, mereka rekam, dia dengar, lalu dia ukur sama dirinya, di mana kita? Sedangkan Nabi derajatnya begitu tinggi, makanya mereka saking banyak ibadahnya mau ngejar ibadahnya Nabi. Di mana kita? Itu maksudnya. 3 orang ini siapa? Sayyidina Ali, menantunya Nabi, termasuk sepupunya Nabi. Yang kedua Abdullah ibn Amr bin As. Yang ketiga Utsman bin Maz'un. Coba lihat datang ke rumah Nabi, apa yang mereka tanyakan? Mereka datang untuk menanyakan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya Nabi. Untuk apa mereka tahu ibadahnya Nabi? Untuk ngukur sama ibadahnya dia. Kemana ukurannya? Kita terlalu jauh. Ngejar gitu maksudnya. Mau dikejar nabinya. Walaupun nggak bisa, tetapi dia kepingin tetap sampai, maksudnya bersama Nabi. Yang ada kita mohon maaf, kita ngukur kadang-kadang harta kita dengan harta orang. Bukan ibadah kita ukur dengan ibadah orang. Sahabat Nabi, pelajaran pertama mengukur ibadah mereka dengan ibadahnya Nabi, supaya mereka tidak terpisah, tidak beda gerbong sama Nabi, supaya tetap berkumpul karena mereka merasakan kenikmatan duduk di majelisnya Nabi.
Itu yang kita kalau dalam bentuk ibadah selalu hitung kepada orang yang lebih tinggi sama kita, agar kita lebih semangat. Tapi kalau kita ngukur sama orang yang di bawah kita, kita udah hafal 3 juz, ada orang baru 1 juz, kita akan santai-santaian ngafal Quran. Kita udah 3 juz, dia masih 1 juz, kita akan santai-santaian. Ketika kita ngelihat ada orang udah 30 juz, kita masih 3 juz, kita akan terpacu lebih semangat. Itu dalam bentuk ibadah. Jangan ngelihat ke bawah, tapi ngelihat ke atas dalam bentuk ibadah. Tapi kalau dalam bentuk harta kita disuruh ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas, agar kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sama Allah. Tapi kalau kita ngelihat ke atas, kita akan bergerutu dan membenci nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang gak bahagia hidup di dunia, bukan karena dia tidak diberikan kebahagiaan sama Allah, bukan karena Allah tidak memberikan nikmat, karena dia sering melihat kebahagiaan orang lain, sering melihat nikmat orang lain. Kita disuruh lihat yang bawah agar kita bersyukur. Kalau kita mau syukuri nikmat sehat, kunjungi orang sakit, kita akan bilang alhamdulillah. Kalau kita mau syukuri nikmat hidup, ziarah kubur, ini orang udah meninggal, kita masih hidup, bersyukur. Kalau kita mau syukuri nikmat harta, kunjungi orang fakir miskin, kita akan bersyukur. Lawan katanya yang lebih bawah, kita mau syukuri sesuatu itu. Semua bapak-bapak, ibu-ibu, titipan yang diberikan sama Allah. Nih, coba kita dilihat. Ini pelajaran nih. Sampai datang ke rumah Nabi, padahal mereka udah lihat di masjid. Nabi lebih banyak di masjid. Mereka sudah lihat Nabi Muhammad, tapi mereka nggak puas, datang ke rumah Nabi, tanya sama istrinya. Orang yang paling paham terhadap pasangannya, bagaimana Nabi kalau di rumah? Padahal mereka udah lihat di masjid, mereka sudah ngelihat ketika berperang bagaimana ibadahnya Nabi. Kurang puas, lihat lagi di rumah, nanya ngejarnya bagaimana. Nih hebatnya sahabat Nabi, subhanallah, ibadah. Terus ketika mereka diberitahu, seolah mereka menganggap sedikit, mereka berkata, kok tidak sama dengan kita? Kok tidak sama seperti kita ukurannya? Terus padahal Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Padahal Nabi sudah diampunkan dosanya Nabi yang lalu sama yang akan datang. Maksum Nabi itu. Semua nabi banyaknya 124.000, Rasul 315, yang wajib kita hafalkan 25. Nabi penghulunya para nabi, Nabi penghulunya para rasul, Nabi Muhammad penghulunya malaikat. Tidak sah orang masuk sorga sebelum Nabi kita Nabi Muhammad menginjakkan kaki ke sorga. Maka Nabi yang terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh memperbanyak salawat kepada Rasul agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Jauh kita. Nabi itu semua para nabi maksum. Sedangkan manusia yang bukan nabi namanya mahfuz, orang yang terjaga. Para kekasih Allah itu mahfuz namanya. Orang yang sulit bermaksiat dijaga sama Allah dari kecilnya sampai besarnya, dijaga, itu namanya mahfuz. Orang yang terjaga dari sejak kecil sampai besar, dia nggak pernah maksiat, ketaatan saja dia buat, ini namanya mahfuz. Dia bukan nabi tapi mahfuz, dia dijaga sama Allah. Hamba Allah yang dekat dengan Allah, makanya disebut aulia min auliaillah, para kekasih Allah. Baik, terus salah seorang di antara mereka berkata, aku selalu sholat malam. Aku selalu sholat malam. Salah seorang mengatakan, saya tetap sholat malam, nggak tidur. Subhanallah. Dari habis sisa sholat aja sampai subuh, nggak tidur. Subhanallah. Dari 3 ini ngomong. Terus yang lainnya berkata, aku akan selalu berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Saya kan tetap puasa nggak berbuka. Maksudnya bukan nggak berbuka, tetap puasa maghrib berbuka, tapi tiap hari puasa dahar. Tiap hari puasanya, nggak ada liburnya kecuali Idul Fitri, Idul Adha sama hari tasyrik. Karena kalau orang puasa Idul Fitri sama Idul Adha sama hari tasyrik nggak sah, udah dosa terus nggak sah. Ini yang satu bilang saya mau tetap puasa, subhanallah, mau ngejar Nabi nih amalnya. Subhanallah. Kita terlalu santai katanya. Kita terlalu apa? Santai. Baik, terus. Dan yang satunya lagi berkata, aku tidak akan pernah menyentuh wanita. Yang satu bilang apa? Saya nggak mau nikah. Berat nih.
Jelas berat. Yang satu ganteng tapi dia nggak mau nikah, disukai banyak wanita, tapi dia jaga dirinya, mau ibadah saja, nggak mau kawin. Karena kalau kawin kita butuh perhatian sama istri, kita harus kasih nafkah, kita harus berikan ini. Dia pikir itu nggak ibadah, padahal itu ibadah. Maunya fokus sama Allah. Satu mau puasa saja, satu mau apa? Sholat tahajud saja, satu nggak mau nikah. Coba kita lihat nih, apa jawabannya Nabi? Tiba-tiba Nabi datang, dinasihati sama Nabi ini. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka dan berkata, Nabi datengin mereka, kalian yang mengucapkan tadi itu ini, yang bilang sholat malam tetap, nggak mau tidur, yang satu mau puasa, nggak mau berbuka kalau ada undangan, yang satu nggak mau kawin, kalian yang ngucapin. Dinasihati sama Nabi. Ini dalam bab berlebihan dalam ibadah. Berlebihan dalam ibadah saja nggak bagus, apalagi berlebihan cara dalam mencari dunia. Dalam bab ibadah saja nggak bagus, apalagi berlebihan dalam bentuk dunia. Apa-apa yang berlebihan tuh nanti jadi penyakit. Berlebihan makan nggak bagus. Semua apa-apa yang lebih itu nggak bagus. Jelas apa tidak? Apa-apa sudah. Baju kelebihan nggak bagus juga. Sarung kelebihan nggak bagus juga. Perabotan rumah berlebihan bikin pusing juga. Apa-apa berlebihan dia nggak bagus. Tengah-tengah lah. Jelas tak? Tengah-tengah. Jelas apa tidak ini? Baik. Lalu Rasulullah SAW berkata, coba saya mau tanya ibu-ibu, dengar apa tidak ini? Kemarin saya tanya di kampung Banjar, ibu-ibu, tapi jawab jujur ibu-ibu. Boleh saya tanya apa tidak? Coba angkat tangan yang punya tas satu di rumah, yang punya cuma satu tas. Ada apa tidak? Enggak ada jawabannya itu. Berarti di atas 2, 3, 4 nih. Betul apa tidak ibu-ibu? Betul. Memang manusia itu seperti itu. Kalau dia sudah condong terhadap sesuatu, pasti dia punya lebih. Ada orang seneng sama sepeda, 2 dia punya sepeda, padahal dua-duanya nggak bisa langsung dipakai. Betul apa tidak? Ada orang seneng sama burung, sampai rumahnya penuh burung saja. Ada orang seneng sama kendaraan, banyak kendaraannya. Apa-apa kita kalau seneng sesuatu, kadang-kadang kita ini punya lebih. Betul apa tidak itu? Baik, terus lihat nih nasihatnya Nabi nih Bapak Ibu. Nih, agar kita belajar, semua itu punya hak, semua itu punya perhatian. Ada waktu hablum minan nas, ada hak waktu hablum minallah. Jelas? Ada orang kebanyakan hablum minan nas, sampai hablum minallahnya enggak. Hablum minan nas saja. Memang orang ada condong-condong dalam bentuk beberapa ibadah. Ada orang senang baca Quran, zikir kurang. Ada orang senang zikir, baca Quran kurang. Ada orang senang infak, bangun masjid, naik masjid nggak pernah. Macam-macam lah. Jelas mah? Macam-macam. Bentuk-bentuk orang kecondongan hati. Kalau bisa kita ini semua bentuk ibadah hadir di sana walaupun dikit. Pas kurban ada kambing kita di masjid mana? Apa nama masjidnya? Al-Amin. Besok nih kali lagi sebentar nih kan kurban nih. Ada kambing kita markir di sana. Ada sapi kita markir. Kalau sudah 7 kelompok sama ini kemarin, pindah sama yang lainnya. Sudah sama yang ini, pindah sama yang lain. Agar nanti di akhirat semua teman kita berjumpa. Kalau sudah sama 7 ini, ganti, tukeran sama yang lain sekarang. Ini saya belum pernah di sini. Jadi kita besok gilir-gilir, oh ketemu juga sama yang ini. Besok kelompok yang ini, besok kelompok sama yang ini, gilir-giliran pokoknya. Jangan dia saja mau temannya ini. Nanti dia saja, mana sih pulang? Supaya ketemu semuanya sama orang-orang Karang Panasnya, semua ketemu. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam berkata,
kaliankah yang berkata begini dan begini? Ketahuilah, demi Allah. Demi Allah, kata Rasul. Rasul walaupun tidak bersumpah, nggak pernah bohong Nabi Muhammad. Jelas. Lagi bersumpah ditekankan, taukid nih, wallahi demi Allah, sayalah orang yang paling takut sama Allah, paling kuat imannya itu Nabi Muhammad. Penghulu Nabi, penghulu para Rasul itu Nabi Muhammad. Dikasih nasihat, sayalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Terus, ketahuilah demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Terus, tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku berpuasa dan aku berbuka. Subhanallah. Maksudnya ada hari Nabi nggak puasa. Jangan puasa aja. Kalau diundang, enggak, anak puasa. Diundang lagi, anak puasa. Tapi ada sebagian orang, kalau dia tahu dirinya diundang, besoknya puasa supaya enak, batalin, dapat pahala 2 kata dia. Enggak seperti itu konsepnya. Kalau tuan rumah yang nyuruh kita batalin, baru kita dapat pahala. Ini enggak. Oh, hari Senin besok ada undangan nih, besok saya puasa. Puasa dia sampai jam 7, datang undangan nih, katanya kalau orang diundang batalin tetap dapat pahala, kata dia. Enggak gitu konsepnya bapak-bapak. Kalau orang tuan rumahnya nyuruh kita batalin, baru kita dapat pahala, bukan dipas-pasin. Jelas? Nabi Muhammad puasa, tapi ada waktu beliau berbuka, ada waktu makan sama istri, ada waktu duduk sama istri. Perhatikan Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah duduk di rumah beliau. Ini zaman Siti Khadijah. Duduk Nabi Muhammad, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, sebentar lagi Siti Khadijah akan membawakan engkau makanan kesukaan engkau. Yang kasih kabar siapa? Malaikat Jibril. Rasul tahu Siti Khadijah lagi di dapur. Bilang sama dia kalau dia datang, dia dapat salam dari Allah. Ini satu-satunya perempuan. Dan kirim salam kan saya juga sama dia. Kasih tahu sama dia, dia mendapatkan sorga yang tidak ada kebisingan di dalamnya, tidak ada keributan di dalamnya. Kalau engkau dia datang kasih tahu bahwa dia punya sorga, di dalamnya tidak ada kebisingan di dalamnya. Sebab apa Bapak Ibu? Karena Siti Khadijah nggak pernah ngangkat suara sama suaminya. Bagaimana kalau perempuan yang sering angkat suara? Kita tidur ada orang pecahin keramik saja, ribut, tidak enak tidur gitu. Makanya kita mohon maaf ibu-ibu, kalau suami kita, walaupun kita punya pembantu, usahakan kita yang buatkan dia kopi, supaya kita dapat pahala besar tuh sebagaimana Siti Khadijah. Walaupun bisa kita suruh pembantu buatkan ini, bisa. Siti Khadijah punya banyak pembantu karena beliau kaya raya, tapi beliau sendiri yang bawain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Terus apa kata Rasul? Saya puasa, saya berbuka. Maksudnya nggak puasa, ada waktu puasa, ada waktu nggak puasa. Yang kedua, aku sholat dan aku pun tidur. Aku sholat malam kata Rasul, dan aku tidur. Jadi ada hak mata. Malam itu kita dianjurkan tidur, dan kita dianjurkan sholat tahajud. Kalau kita kebalik ini, kalau sahabat ini sholat aja nggak tidur. Kalau kita kalau kita bagaimana? Tidur nggak sholat. Jelas? Paham apa tidak maksudnya? Tidur nggak sholat. Ini sahabat tahajud nggak tidur, dilarang. Bagaimana sholat saja dilarang? Maksud karena banyakkan sholat nggak tidur, apalagi yang tidur aja gitu maksudnya. Jelas maksud saya apa tidak ini? Ini sholat, dia ke sholat saja sampai. Jangan. Saya ini sholat, apa kata Rasul? Wa usolli wa arqud, saya sholat juga, tapi saya tidur. Kalau kita tidur, tidak sholat, tambahinlah Pak. Jelas karena yang disebut sama Nabi usolli wa arqud, saya sholat dan saya tidur. Kalau kita tidur, tidak sholat. Jangan nggak bangun tahajud gitu maksudnya. Karena ciri Ramadan yang keterima ada 4.
salah satunya ada amalan yang berlanjut, ada ibadah yang berlanjut bukan terhenti. Salah satu tarawih itu qiyamul lail, salat malam. Tarawih nggak ada lagi. Kalau gitu kita buat tarawih di masjid ini nggak bisa. Tarawih ciri khas Ramadan. Lalu ganti apa? Tahajud. Witir tetap aja ada di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah ada juga. Ba'diyah Isya juga tetap ada. Tapi ingat, ada amalan-amalan yang berlanjut, jangan terhenti. Itu ciri Ramadan kita keterima. Kita dapat Lailatul Qadar tandanya. Jelas? Ada amalan terus berlanjut, jangan dia terhenti terus. Dan aku juga menikahi wanita. Dan Nabi menikah. Hati-hati yang tidak nikah-nikah ini. Mohon maaf, bapak-bapak ini yang disebut ini karena laki yang bertanya ini. Karena sifatnya perempuan tuh menunggu. Yang mencari itu laki-laki. Perempuan menunggu, cepetan dong. Tidak boleh kita kelama-lamaan nih, tidak nikah. Imam Ahmad bin Hambal meninggal istrinya, malamnya langsung nikah. Karena kenapa? Ditanya kenapa langsung nikah? Apa katanya? Saya takut meninggal bujang. Jelas Ustaz Usil? Jelas Ustaz Rafli? Cepat. Lihat itu apa kata Nabi, coba baca yang nomor 3 itu apa kata Nabi. Aku juga menikahi wanita. Aku juga menikah. Jangan sampai kita dibilang soleh. Ini soleh orang nih gara-gara dia tidak nikah. Dia bukan soleh kalau dia belum nikah. Ciri iman, setengah iman itu kita dapat tuh setengah. Ibarat jajan bapak-bapak. Ini jajan kue tar. Setengahnya itu gara-gara nikah. Gara-gara apa? Nikah. Subhanallah. Mana banyak tuh? Banyak apa enggak itu? Sisanya yang dikit-dikit nih, baca Quran, salat, sedikit-dikit nih. Setengahnya gara-gara apa? Nikah. Nisfuddin, setengah agama. Itu gara-gara apa? Menikah. Jadi kalau masih bujang, sekarang beranilah kita ngomong karena saya udah nikah. Jelas? Jadi salat orang yang sudah nikah itu 70 kali lipat salat orang yang belum menikah. Nanti kalau baca nanti di hadis Rasul sering dibawakan di khutbah nikah sama Pak KUA atau sama tuan guru sama kiai yang ngerti khutbah nikah. Yes, itu salah satu dibawakan hadis orang yang udah menikah itu ibadahnya 70 kali lipat salat orang yang belum menikah. Nah, dengerin itu. Jelas? Kalau gitu kita mau tambah satu lagi Pak Ustadz supaya 140 gitu. Enggak gitu konsepnya juga. Ya kalau udah nikah ya udah. Jelas? Harus berpasangan. Berpasangan. Kalau kita pakai sendal cuma satu enak apa enggak? Hah? Enak apa enggak ibu-ibu? Kalau pakai sendal cuma sebelah, apa sebelah bahasa Karangpanasnya? Setue. Enak apa enggak? Jadi kalau orang belum nikah itu ibarat dia pakai sendal cuma sebelah aja tuh. Mana sendal lagi sebelah? Loh ini kan dua. Mana sendal lagi sebelah? Ini nggak ngerti peribahasa. Seru cepet cari sendalnya lagi sebelah, nggak tahu hilang di mana tuh. Walaupun kelihatannya pakai motor ganteng, pakai begini, cuma kalau orang udah nikah biasanya agak miring topinya. Begini deh. Biasanya, mohon maaf. Jelas? Biasanya, Pak. Ada orang ngeteh kemarin saya lihat. Dia begini songkoknya. Saya bilang sama orang, tuh pasti yang miring songkok udah nikah, saya bilang. Tahu dari mana? Iya pokoknya dia udah miring tuh songkoknya, saya bilang. Tapi kalau orang belum nikah rapi, dia begini. Betul Ustaz. Mudah-mudahan cepat. Amin. Supaya cepat kita akad di masjid apa namanya lupa saya itu. Al-Amin. Nah, diaminkan langsung. Tinggal tunjuk aja nanti kita hadir. Terus lihat. Barang siapa yang tidak
barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Ya Allah, tuh ulang dia lagi hadisnya, coba itu. Ini akhirnya agak enggak. Ya Allah, apa kata Rasul? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak senang sama sunnahku bukan kelompokku, bukan umatku, maksudnya enggak diakui nanti sama Nabi. Sedangkan hadis ini yang paling dekat, pertama yang disebut yaitu saya puasa dan saya makan, berbuka. Habis itu saya tidur, saya sholat malam dan saya tidur. Yang kedua saya nikah. Dan barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan kelompok. Bahasa ini lebih dekat kemana dia? Kemana? Itu dia lebih banyaknya. Walaupun ini masuk dia ke sini juga, tapi yang lebih dekatnya. Karena kenapa? Dengan orang menikah lebih terjaga. Orang kalau udah nikah itu lebih apa? Terjaga dia. Terjaga matanya, terjaga mohon maaf kemaluannya, terjaga harga dirinya, terjaga dia kalau orang menikah. Kalau ada orang puasa, betul memang. Kalau orang nggak bisa tahan hawa nafsunya disuruh puasa, tapi kadang-kadang dia nggak mau puasa, kadang-kadang lolos nggak bisa terjaga. Tapi kalau orang udah nikah, walaupun dia nggak puasa, terjaga. Maka ibadah terpanjang itu menikah. Ibarat bapak-bapak, ibu-ibu kalau orang puasa nih, kemarin kan kita puasa Ramadan, mudah-mudahan kita jumpa sama puasa Ramadan depan, amin ya rabbal alamin. Orang kalau puasa pagi-pagi, siang duduk di beruganya, belum berbuka puasa, sekedar duduk tetap ibadah. Dia nggak ngaji, dia nggak zikir, duduk di beruganya tetap ibadah. Karena kenapa? Dia dalam proses nunggu berbuka puasa. Orang naik haji sekarang, dia berangkat jamaah haji Indonesia dan Lombok besok tanggal 1 atau tanggal 3 sampai tanggal berapa, wallahu alam, sampai kloter 12 mungkin. Begitu dia berangkat sampai selama dia di sana, sampai dia pulang selama 40 hari, terhitung ibadah. Ibadah selalu. Walaupun sudah dia selesai melaksanakan haji, ibadah. Jelas apa tidak? Maka ibadah terpanjang itu adalah apa? Menikah. Cuma mohon maaf, ada orang niatnya karena cinta, bukan karena ibadah. Maka kita kalau kemarin karena cinta itu akan hilang. Sisanya kecantikan tuh hilang, keganteng, sisa akhlak saja. Dia bisa nggak sama mertuanya? Jelas sama kita bisa apa enggak? Hilang deh. Nah sekarang kita rapikan niat walaupun sudah di pertengahan jalan. Ya Allah, saya niat ibadah. Kalau kita niat ibadah, kalau kita lagi sholat, mohon maaf bapak, kalau ada nyamuk tahan, jelas biarkan dia. Kalau udah nggak tahan, ginikan sekali, jangan terlalu banyak bergerak, kurang nilai sholat kita. Begitu juga kita kalau dalam ibadah, kalau ada godaan-godaan kita di dalam rumah tangga, pasti itu ada, tahan sesuatu. Kan kita lagi ibadah. Namanya ibadah butuh kesabaran. Ada orang tidak cocok sama mertuanya, ada orang tidak cocok sama menantunya, ada orang tidak cocok sama iparnya, ada orang tidak cocok sama tetangganya. Iya sabar, karena ibadah itu berat. Hadiahnya sorga. Kalau hadiahnya dikit-dikit ya nggak berat. Coba contoh, kita tinggal belanja sesuatu dikasih kertas, tinggal isi, tinggal nunggu aja, gerak dapat kulkas. Betul apa tidak? Gak ada sebanding tuh. Tapi sorga hadiahnya berarti harus butuh kesabaran, butuh sampai akhir hayat. Niatnya kita bukan sampai meninggal, tapi si hidup sesorga. Karena ada kehidupan setelah kematian. Karena kita diamanahkan, kita dititip sama Allah, nih jodoh engkau titip, bawa dia ke sorga nih manusia nih. Yang kedua, lahir anak, jaga nih anak, lahir dari airnya kita, jaga nih anak. Kita nggak pernah milih-milih tuh air, memang dia keluar jadi modelnya kita tuh, fotokopinya kita, disuruh jaga bawa dia ke sorga. Tuh laki-laki, jaga, bawa, ini amanah. Karena kita udah terima nikahnya, kita amanah, bawa dia ke sorga. Ajarin dia ngaji, tanya dia udah sholat apa belum. Kita jadi suaminya, tanya, jangan kita saja yang sholat. Dek, udah sholat apa belum? Ya kita mau bawa dia ke sorga, amanah. Tanya. Jangan jadi suami nggak pernah tanya. Sholat sendirian saja, tanya. Jelas apa tidak? Saya mau tanya ibu-ibu, pernah ditanya apa enggak ibu-ibu?
Bingung ibu-ibunya mau jawab. Nah ini bapak-bapak nih harus jadi suami itu kita tanya, kan saya bukan ustadz Pak Ustadz. Lu nggak harus jadi ustadz, nanya. Kalau menikah itu nggak ada syaratnya jadi ustadz. Nanya karena kita jadi suami, kita harus bawa dia ini. Kita memang diamanahkan nih, bawa. Lahir lagi anak, ya Allah disuruh jaga nih sama Allah. Bagaimana nih jaga? Jangan gara-gara bentuknya perabotan ini kita lupa mendidik anak kita. Sesuatu yang kita mau cari sampai lupa terhadap anak kita. Jaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, dan keluarga kalian. Jaga tuh. Dari apa? Api neraka. Jangan jaga diri aja. Jangan pengajian sendirian, bawa anak supaya nanti pas kita wafat dia bisa bercerita. Bapak saya tetap di Masjid Al-Amin setiap malam Kamis dia pengajian. Malam apa lagi pengajian? Malam Ahad hadir dia juga bapak saya. Malam apa lagi? Malam Selasa hadir dia juga, saya punya bapak. Wafat dialah yang berlanjutkan estafetnya itu. Inilah kita yang kita inginkan, anak soleh yang akan doakan kita itu. Amal tidak akan terputus. Inilah dia anak-anak kecil itu. Jangan kita ngaji sendiri, ajak dia, jadikan dia soleh. Ini loh harta paling besar kita punya. Kalau kita ke masjid kita bawa motor apa enggak? Hah? Kita bawa motor apa enggak? Ada yang bawa motor, ada yang bawa, ada yang enggak bawa. Kalau ke masjid bawa HP enggak? Ada yang bawa HP, ada yang enggak. Kita bawa pakaian enggak? Pakaian ini kita bawa nih. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, begitu kita wafat meninggal dunia, motor sampai depan parkiran pekuburan. Pakaian ini tetap di lemari kita. Handphone nih harta dibagi sama ahli waris. Tapi anak itu kalau dia soleh, amalnya dia, doanya sampai ke dalam kubur kita. Bawa itu anak, jangan lupa. Bawa tuh anak. Bawa, penting. Walaupun dia main-main sebentar aja, anak-anak tuh main-main. Berhenti dia lama-lama. Diginikan aja. Berhenti dia. Oh, tahu lama-lama. Masjid nih. Besok dikasih tahu, nih masjid jangan main-main. Besok lagi bawa. Lama-lama biasa. Masa sampai tua dia main-main? Enggak mungkin. Betul apa tidak? Lama-lama masuk tuh ilmu ke dia. Oh, nih masjid saya enggak main-main jadi. Tuh anak kecil begitu. Jelas? Baik. Akhir hadisnya bilang apa? Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Jangan nggak senang sama sunnahnya Nabi. Salah satu undangan yang wajib tuh undangan akad nikah, bukan resepsi ya. Akad. Saya bilang akad, bukan resepsi. Undangan yang wajib salah satu yang disebut oleh ulama undangan akdun nikah. Undangan wajib tuh. Kecuali kita udzur, kita diundang hadir, doa di sana mustajab. Makanya setelah akad tuh jangan langsung pembagian buku, jangan langsung begitu selesai akad kasih mic-nya ke tuan guru suruh doa, jangan ada jeda. Jelas? Nanti setelah itu pembagian, karena di sana tempat doa mustajab. Begitu selesai akad, nah terbuka itu pintu, udah diterima, terbuka itu pintu, ditunggu nih malaikat mau naik nih. Malaikat mau naik bawa, udah sah ini. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami ngambil perjanjian yang sangat besar. Subhanallah, terbuka tuh. Makanya doa kita supaya naik bareng-bareng. Jangan kasih jeda, cepetan kasih. Walaupun pendek-pendek, ya Allah hajat saya begini, hajat saya begini. Kan dia nggak tahu tuh sama tuan guru, kita ngamin aja. Tapi ada hajat kita terpendam, ya Allah saya juga pingin. Kadang-kadang kan ada orang hadir kepingin dia, karena dia belum, bukan karena dia sudah, karena dia belum. Baik, cukup insyaallah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Cukup. Besok kita sambung malam Kamis yang akan datang. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Silakan. Ya Allah, lama saya nggak jumpa. Minal aidin wal faizin. Silakan, Pak Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ini, apa hukumnya seorang ustadz ini, dia alim, rajin, Buddha, tapi tidak nikah-nikah gitu loh. Itu saya tanyakan itu Ustadz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dihukum yang bertanya, bukan ustadznya. Yang dihukum yang
bertanya. Kenapa kok yang bukan Pak Puan yang saya hukum, bukan. Yang dihukum itu yang bertanya sama ustadz itu. Karena kenapa? Salah satu pertanyaan yang menyakitkan itu adalah kapan engkau nikah. Seharusnya kita kasih sama solusinya. Ada orang nganggur di Beruga, kenapa nggak kerja-kerja? Seharusnya kita bertanya, nih ada kerjaan mau apa tidak? Selesai dia. Jadi kalau kita ngelihat ada orang belum nikah, kita bawakan calon, foto, nih mau apa tidak nih? Jadi jangan tanya kalau nggak bawa solusi. Kita nyakitin namanya kalau nanya saja nggak bawa solusi. Betul apa tidak itu? Tanya Ustadz Usin berapa kali saya tawarin dia sudah berapa perempuan. Saya bilang tinggal pilih murid saya mana saja, saya yang eksekusi. Saya selalu kasih dia solusi saja. Karena saya pernah merasakan masa-masa ditanya, kapan nikah Ustadz? Ustadz ini mau jadi begini, mungkin dia malaikat. Bahasanya memang bagus tapi nyakit. Insya Allah. Kenapa anda suka Ustadz pemilih? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Begitu saya sholat tarawih, saya masih ingat ada seorang orang tua, dia kasih solusi nih Bapak. Saya masih ingat, saya sholat tarawih, saya nyimakin dulu, masih saya belum berangkat dari dulu. Oh udah setelah berangkat, seingat saya lupa saya setelah ke Yaman atau belum, lupa saya. Yang jelas sudah selesai Quran pada waktu itu. Begitu salam tarawih, belum selesai tarawih ini, belum sampai 20 rakaat, belum sampai 10 kali salam. Salam saya biasa baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu di antara kadang berdoa, tiba-tiba dia colek saya. Dia kasih foto perempuan. Dia bilang sama saya, "Mau apa enggak ini Ustaz?" kata. Cantik. Saya lihat, gara-gara itu saya tidak khusyuk salat. Berubah Allahumma innaka afuwun itu. Ya Allah, saya bilang ini memang ujian. Kalau dikasih solusi begitu solusi kita takut kadang-kadang. Jelas. Jadi Pak Puan, setiap ada pertanyaan, ada ustadz muda begini, tinggal tanya nih solusi mau apa tidak. Kasih solusi. Lama-lama ngalah dia nanti. Lama-lama apa? Ngalah. Ibarat orang main bola. Lincah betul dia mainin, nggak ada yang bisa lolos 1, 2 bola rame-rame datengin dia, bisa diambil dah bolanya. Kalau 1 misal lawannya 1 sama 1 nggak bisa, 2 coba datengin dia nggak bisa, 3 datengin dia nggak bisa, 4 rame-rame diam dia. Iya dia bilang karena takut. Iya sudah kawin dah kata dia. Coba begitu cara. Todong dia. Berapa umur sekarang cepatan? Dajjal mau keluar, kan takut. Padahal kita nggak tahu kapan dia keluar. Mudah-mudahan yang belum nikah dipercepat sama Allah. Amin. Amin. Cukup ya? Jelas Pak Puan? Kadang-kadang yang tua ngerasa muda. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna na'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتنادي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد